Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Desta Aryawan dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 kelas B dengan 3 digit NIM akhir 053. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan proses perancangan PCB menggunakan ESI EDA. Nah, ini untuk melengkapi modul 1 mekatronika dan robotika ya. Langsung saja kita ke konsep dasar PCB. Untuk definisi PCB sendiri atau print circuit board adalah papan yang berfungsi sebagai pondasi fisik sekaligus penghubung elektrik antar komponen tanpa menggunakan kabel semrawut. Nah, untuk layar itu merupakan layar itu ada single layer tembaga satu sisi, lalu ada double layer tembaga dua sisi yang paling umum dipakai untuk proyek microcontroller dan multi layer. 4 layer atau lebih untuk sirkuit yang sangat padat. Lalu ada material. Material ini memiliki standar, untuk industri sendiri memiliki standar material. Nah, standar material di industri seperti pabrik JLC PCB ini adalah FR4, yaitu fiberglass berlapis resin epoksi yang kuat dan tahan panas. Lalu untuk ketebalan chopper sendiri, ketebalan tembaga diukur dalam OZ, ons. 1 OZ adalah standar normal. Namun untuk jalur yang mengalirkan arus tinggi seperti motor atau kipas besar, kita bisa menggunakan 2 OZ agar jalur tidak cepat panas. Lalu untuk skematik versus layout. Skematik adalah gambar logika jalur sirkuit, sedangkan layout PCB adalah rancangan tata letak fisik nyatanya. Nah, untuk alur kerjanya sendiri yaitu ada spesifikasi, kemudian ke skematik, lalu ke layout PCB, lalu ke ekspor file Gerber, lalu kita bisa produksi di JLC PCB. Lalu untuk pengenalan ESI EDA, jadi saya menggunakan ESI EDA versi standar. Software ini sangat praktis karena terhubung langsung dengan toko komponen LCSC dan pabrik JLC PCB. Nah, ini ya untuk softwarenya, saya menggunakan software web. Softwarenya di web seperti ini tampilannya. Ini untuk ESI EDA standar. Jadi fiturnya di sini sudah sangat lengkap untuk memenuhi kebutuhan membuat PCB ya. Selanjutnya untuk spesifikasi proyek saya menggunakan tegangan input 12 volt dari terminal blok 1. Lalu ada tegangan output diturunkan menjadi 5 volt konstan oleh IC LM7805. Arus maksimalnya sekitar 1 ampere. Untuk layarnya ada 2 layer. Harga pabrikannya JLC PCB karena prosesnya cepat, harganya murah dan kualitas standar industri. Kita lanjut ke softwarenya. Kita langsung saja membuat. Nah, untuk membuatnya kita bisa klik new,
project. Setelah itu kita pilih. Nah, ini kita bisa berikan nama untuk project kita, namanya terserah mau apa, lalu kita klik save. Setelah itu akan ada kanvas seperti ini. Nah, lalu kita ke library untuk menambahkan komponennya. Kita klik shift F. Nah, maka akan seperti ini. Untuk library-nya ini, kita bisa mencari library-nya di sini. Misalnya kita ingin mencari terminal block. Nah, ini bisa tertampil berbagai macam terminal block. Kita bisa pilih sesuai dengan spesifikasi yang kita mau. Lalu untuk menambahkannya ke kanvas, kita bisa klik seperti ini. Nah, ini tinggal kita klik. Lalu untuk merotate sendiri, ini kita tinggal klik spasi, maka akan terrotate sendiri seperti ini. Jadi di sini kita membutuhkan ini untuk IC-nya. Lalu kita tambahkan ini untuk komponen lainnya. Kita rotate, tambahkan. Lalu di sini juga lalu kita tambahkan ini untuk terminal blocknya. Sini kita coba-coba ya. Ini untuk terminal bloknya. Nah, seperti ini. Lalu ini untuk wiring toolsnya terdapat beberapa macam menu seperti ini. Kita gunakan yang ini untuk wiring kabelnya. Kita zoom, kita hubungkan. Seperti ini ya. Selanjutnya yang ini kita hubungkan satu persatu. Untuk ground ini nanti kita tambahkan ground.
backgroundnya. Kita tambahkan ya di sini. Nah, setelah ini, oh masih belum. Ada yang belum terhubung ini. Nah, selanjutnya kita kan sudah memiliki ini rangkaian di kanvas ini. Lalu lanjut kita bisa mengkonvert skematik ini ke PCB. Oh, jadi caranya ini kita save dulu untuk file skematiknya. Nah, setelah kita save, maka ini bisa kita convert seperti ini. Ini untuk pengaturan unitnya bisa kita atur sesuai kemauan kita. Saya mengatur untuk milimeter dan ini untuk copper layernya 2. Bisa kita atur sesuai keinginan kita. Langsung saja di apply. Nah, ini seperti ini ya tampilannya. Nah, langsung saja bisa ditata di sini. Kita pilih layers and objectnya, ini kita pilih yang biru. Ini kita hubungkan. Oh maaf, ini untuk grid size nya kita atur ke 100 ya, biar enak dipandang. Ini juga kita samakan. Selanjutnya kita akan untuk routing width-nya ini kita atur 1000. Oke, kita lanjut. Untuk routing width-nya ini saya ganti menjadi 1000. Nah, selanjutnya kita sambungkan kabelnya.
untuk yang top layer, dan ini untuk bottom layer. Nah, langsung saja kita sambungkan. Kita pakai garis ini. Seperti ini. Lalu kita sambungkan yang ini. Nah, lalu yang ini kita sambungkan juga. Kita atur serapi mungkin. Selanjutnya yang ini. Seperti ini. Kita rapikan ya. Nah, ini sudah terhubung semua. Maka selanjutnya kita gunakan ini chopper area ya. Nah, ini yang ingin kita chopper, misalnya ground. Nah, ini kita tandain di sini. Kalau di sini kita tandai di setiap sudut ya. Nah, ini sudah. Oh, belum, masih salah. Tandain di sini. Maka akan jadi seperti ini. Lalu kita klik garisnya ini, kita ubah ininya jadi path koneksinya jadi direct. Nah, ini kita sudah memiliki hasil dari PCB kita.
Ini sudah rapi ya. Lalu kita juga bisa melihat dua dimensi view-nya. Untuk dua dimensi view-nya seperti ini. Ini untuk top side-nya, lalu yang ini untuk bottom side-nya. Lalu kita juga bisa melihat untuk 3D-nya. Ini untuk 3D view-nya seperti ini. Ya, 3D view-nya. Kita juga bisa mencetaknya. Jadi untuk mencetaknya kita ke ini flash, bukan. Nah ini kita bisa ekspor bomnya. Nah ini kita bisa ekspor bomnya, lalu kita bisa generate PCB fabrication filenya, Gerbernya seperti ini. Ini berbayar ya. Ini kita harus save dulu. Ini bisa langsung kita cetak. Nah seperti itu untuk pembuatan PCB dan untuk mencetaknya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.